Mars benar. diikuti oleh seluruh peserta Rakornas di tempat masing-masing. Silakan Pak Aldiri. Dimulakan diringgarkan Terima kasih. Selanjutnya laporan Ketua Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, innal hamdalillah wa ni'mal wakil, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang sangat kami hormati, hadir di tengah kita Direktur PPAUD, Bapak Dr. Muhammad Hasbi. Semoga sehat ya Pak. Yang kami hormati para penasihat dan senior Himpaudi, yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi beserta seluruh jajaran Pengurus Pusat Himpaudi, yang kami hormati seluruh gubernur dan bupati, wali kota, pengurus wilayah dan pengurus daerah Himpaudi seluruh Indonesia, dan juga kita yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Kesyukuran hanya kepada Allah karena kita dari hal yang terbatas seperti ini bisa menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menguatkan dan memberikan kita kekuatan di setiap denyut napas kita. Syukur juga kita panjatkan, semoga tersanjung kepada Qudwah Hasanah di jalan dakwah yang telah memberikan kita pencerahan untuk peradaban keilmuan bagi kita semua dalam kondisi COVID saat ini. Pada kesempatan ini, kami dari panitia yang diberikan kepercayaan untuk bersama-sama menyelenggarakan Rakornas daring Himpaudi dalam kondisi yang memang saat ini sedang kita alami. Kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang. Pengurus Himpaudi mari bersatu untuk hadapi corona, kita harus bergandengan tangan. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan pada kondisi. Nah, saat ini kita memang dipicu untuk keluar dari zona nyaman, karena selama ini kita juga dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Nah, posisi inilah yang kemudian menuntut kita untuk merubah tempat, merubah paradigma dan mindset kita, bahwa memang kita harus berubah. Nah, sekarang kita mencoba untuk kemudian yang memang harus kita lakukan dalam posisi saat ini, yaitu kita melaksanakan kegiatan rapat koordinasi nasional yang memang secara regulasi di ADART tidak tertuang, tetapi ini menjadi sebuah situasi yang kemudian bisa kita adakan karena memang ada beberapa hal yang harus kita turunkan sebagai sebuah kebijakan, dan juga menjadi keinginan kita untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait juga dengan kita tetap berpatokan pada hasil Rakernas 2 kita yang juga alhamdulillah kemarin sudah memprediksi untuk kondisi saat ini, yaitu
di mana kemudian banyak program-program kita dari organisasi HK, Kesos dan juga Litbang itu berbasis dengan informasi teknologi termasuk saat ini yang kita sedang hadapi. Nah, tujuan Rakornas ini adalah pertama untuk mengkoordinasikan beberapa kebijakan yang terkait dengan kondisi COVID, dan tentu saja kami juga mendengar, merasakan gitu ya denyut gerakan yang sudah dilakukan di tingkat bawah dari pimpinan dari pengurus daerah sampai kemudian di pusat itu sudah melakukan banyak gerakan-gerakan yang harusnya memang kita diorganisasikan di tingkat pusat. Yang kedua adalah bagaimana kemudian menguatkan program kerja di situasi COVID ini, dan ini tentu perlu kita konsolidasikan semua hal yang terkait dengan apa yang akan kita gerakan di Himpaudi kita. Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur dan juga Bundo Ketua Umum, kami sampaikan sampai dengan saat ini, walaupun tertera di yang kita lihat di partisipan kita sejumlah peserta, kita berharap 500 peserta ya, walaupun yang sudah terdaftar resmi di tempat kita ada sekitar hampir 400-an yang terdiri dari PW, yang juga ada Litbang dan juga pengurus daerah. Nah, alhamdulillah hari ini kita juga akan mendapat masukan pencerahan pikiran dari Bapak Direktur PPAUD kita, Pak Dr. Muhammad Hasbi, yang akan memberikan banyak hal nanti dan menjadi asupan pikiran kita untuk menggerakkan Himpaudi. Yang berikutnya nanti kita akan juga bersama-sama mendengarkan masukan atau saran dari beberapa PW yang kemudian sudah ditunjuk, dan mohon maaf dengan keterbatasan waktu mungkin kita tidak semuanya, tetapi kami mendapat tulisan-tulisan yang sudah disampaikan secara naratif, dan itu sudah kita lakukan pendataan untuk melihat apa masalah yang kemudian sedang kita hadapi. Kemudian Rakornas saat ini juga kita berharap ada hal-hal yang secara kebijakan nasional kita turunkan, dan itu nanti Bundo akan menyampaikan. Terakhir jelang puasa Ramadan besok, saya pribadi dan juga keluarga mohon maaf lahir batin, dan insya Allah semoga Ramadan kita tahun ini yang terbaik. Terakhir, menjadi separuh dari penyakit itu sendiri. Ketenangan menghadapi masalah ini adalah separuh dari obatnya, sedangkan kesabaran, keikhlasan awal daripada kesembuhan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita ikhtiarkan hari ini menjadi bagian dari apa yang kemudian ingin kita kuatkan bagi Himpaudi kita. Terakhir, kemuning di tengah sawah, bertumbuh terus semakin tinggi. Himpaudi terus menunjukkan kiprah di tengah wabah, semakin kuat untuk berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, kita akan simak bersama sambutan Ketua Umum kita. Oleh karena itu sekali lagi saya mengimbau kita akan menyimak bersama. Langsung saja saya undang Bundo Neti, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi untuk menyampaikan sambutan. Disilakan. Halo Bundo. Halo. Apakah Oke, Bundo masih unmute ya? Oh, masih unmute ya. Bisa dibuka mute ya? Ya, buka Bundo sekarang. Sudah? Oke. Bundo sudah dipersilakan, Bundo, silakan. Oke, baik. Apakah slide Bundo terlihat? Ya, terlihat. Speaker. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Pembinaan PAUD, Bapak Dr. Muhammad Hasbi, para pembina, pakar, ketua-ketua pimpinan wilayah, pimpinan daerah, Bunda PAUD, serta tentu saja ketua panitia beserta seluruh jajaran Himpaudi yang mencintai. Kasih sembarang kasih hati jauh di sana.
Sungguh kami berterima kasih. Kehadiran semua membawa cinta. Cinta sembarang cinta, cinta dipakai sang permaisuri. Bukan cinta sembarang cinta, cinta sejati ya, dari Tim Paudi. Bapak Direktur yang kami hormati dan kami banggakan, bersama Bapak hari ini insya Allah hadir 500 orang di sini. Dan izinkan nggak bisa. Jadi mohon maaf kok share-nya nggak bisa dikebawahin ya. Halo, sebentar. Halo. Di kursornya Bundo, kursor Bundo. Oh nggak bisa. Bunda stop dulu. Maaf ya teman-teman, kita Bunda ingin mengoptimalkan ini. Izin Pak Direktur. Oke, mungkin begini aja kali ya. Layarnya di stop dulu aja Bundo. Tapi sudah bagus kok. Nggak bisa nih. Oke, baik. Oke, begini aja. Teman-teman sekalian, diskusi kita kali ini adalah bijak menyikapi dampak COVID-19. Dan terima kasih Bapak Direktur birokrasi yang berbelit-belit kami juga didukung oleh semua. Maka saya ingin izin menyampaikan lebih kurang 3 slide ke depan. Dampak COVID-19 ini luar biasa. Pendidik dan tenaga kependidik usia dini, baik secara ekonomi, hati dan jiwa karena dalam depresi juga, dan kemudian terkait juga dengan keterbatasan dalam peningkatan kompetensinya, dan sementara mereka harus melakukan pembelajaran dari rumah keluarga-keluarga. Kemudian dari sisi waktu juga banyak waktu. Kemudian kita lihat juga dampak COVID-19 ini dari sisi keluarga anak usia dini, di mana mereka tiba-tiba harus menjadi seorang guru, sahabat anak, yang selama ini anaknya mungkin ditinggal bekerja, sekarang bersama mereka. Kemudian dari sisi anak, kami sudah membuat wawancara kepada anak melalui para Himpaudi. Ternyata mereka paling berbahagia datang ke lembaga PAUD itu. Pertama adalah ketemu gurunya, ketemu temannya, dan bermain. Jadi dengan dampak COVID-19 ini, kita merasa mereka akan kurang berbahagia kan. Suara Bunda terganggu, tidak terdengar. Halo? Suara Bunda ke atas. Halo Bun. Halo. Lanjut Bunda, lanjut. Hah? Lanjut. Bunda terdengar lagi. Bundo? Lanjut Bundo, silakan. Mohon pada para peserta agar mematikan mic-nya biar Bundo bisa menyampaikan informasi. Terima kasih. Harusnya host yang mematikan mikrofonnya, Pak. Host bisa mematikan semua mikrofon peserta. Ya, terima kasih informasi. Iya, mungkin mohon di-unmute dulu all ya. Ini Bunda coba pakai headset, mungkin bisa lebih baik. Karena sayang Bunda bisa bertemu dengan banyak orang hari ini, itu luar biasa. Bunda minta waktu sebentar pasang headset. Sementara tolong ya bisa unmute all. Sementara teman-teman yang lagi nggak di-unmute kan? Iya, ini belum. Host belum. Baik. Lanjut Bundo. Baik. Bunda tes dulu suara Bunda kedengaran? Kedengaran? Benar, Bunda. Tapi suara Baik, karena ini Bunda pakai headset sekarang. Baik. Dampak COVID-19 ini luar biasa. Baik pada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terkait ekonomi, hatinya, depresinya.
kemudian dari sisi waktu yang tersedia lebih banyak daripada biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi mereka. Dari sisi keluarga pun ada dampak yang luar biasa karena tiba-tiba harus menjadi guru di rumahnya. Dan dari sisi anak, kami punya riset, artinya kami mewawancarai anak. Ternyata yang menjadi bahagian anak datang ke PAUD itu Pak Direktur, ketemu teman, ketemu guru, bermain. Jadi mereka kehilangan itu sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi dampak kepada organisasi karena organisasi harus merubah pola pembinaan dan silaturahimnya. Dan organisasi harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi ini. Apapun yang terjadi saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu maha baik. Akan ada perubahan yang sebenarnya ditinggalkan ketika COVID-19 ini selesai dengan sikap bijak kita pada masa COVID. Maksud Bundo, pada masa COVID ini kita melakukan sesuatu, lalu kemudian perubahannya itu akan terus meskipun setelah COVID berakhir. Contohnya adalah PAUD di rumah tetap akan berlanjut. Oleh karena itu kita harus move on. Kita tidak bicara kemudian kesedihan, kepahitan dari COVID-19. Kita akan bicara bagaimana dengan bijak menyikapinya. Bundo beruntung karena ternyata Bundo menemukan begitu banyak kreativitas dan inovasi se-Indonesia yang Bundo peroleh. Inilah salah satu tujuan dari Rakornas ini, menghimpun kreativitas dan inovasi untuk kebaikan kita. Dan dengan dampak COVID-19 ini, yang harus kita pastikan dulu, apapun yang akan kita lakukan perubahan dan perbaikannya, di keluarga, di anak-anak, di para guru, kita pastikan semua dalam kondisi bahagia. Begitu besar dampak COVID-19, kita beruntung. Kami memberikan apresiasi kepada Mas Menteri. Di sini alhamdulillah sudah ada Bapak Direktur. Dengan sangat cepat dan menurut kami berani melakukan perubahan untuk kemudian direvisi BOP-nya. Terkait itu kami menyiapkan beberapa kebijakan PP Himpaudi dalam COVID-19 ini yang tentunya dapat nanti kita perbaiki atau diberi masukan bersama. Oleh karena itu, kita akan coba lihat satu persatu di sini. Pertama, kami membagi kebijakan PP Himpaudi dengan melihat 4 bidang. Kenapa kami membagi dengan 4 bidang? Dengan harapan nanti kemudian mudah ditindaklanjuti di PW dan PD. Selanjutnya, kami juga berharap dapat mendapatkan masukan di Rakornas ini. Bidang organisasi, kami memberikan kebijakan. Tidak ada pungutan iuran selama tahun 2020 ini. Baik yang bersifat wajib, senilai Rp2.000 per bulan, ataupun iuran apapun. Itu kebijakan di sisi bidang organisasi. Yang berikutnya adalah pada kondisi ini kita penting menguatkan organisasi. Oleh karena itu bidang organisasi akan meluncurkan ORPIM daring dengan target peserta pertama adalah yang sudah dilantik tapi belum mendapatkan ORPIM sebagai syarat wajibnya. Berikutnya adalah mobilisasi pendataan internal KTA kita, kemudian eksternal dengan mendorong Dapodik bagi yang belum mendaftar di Dapodik dan belum mengupdate. Yang berikutnya adalah penguatan revisi Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru. Himbauannya adalah secara serentak ataupun bersamaan ataupun tidak bersamaan, para ketua pimpinan wilayah, pimpinan daerah untuk berhubungan, baik secara formal dan informal, kepada dapilnya di DPR RI atau kabupaten kotanya untuk meminta revisi Undang-Undang Sisdiknas. Kita mendapatkan berita gembira bahwa di Kemendikbud
sedang melakukan revisi ini. Yang berikutnya adalah kondusivitas realisasi dana BOP. Kami sudah mendapatkan laporan kebijakan Mas Menteri disambut hangat Bapak Direktur sampai ke bawah, tetapi begitu banyak kejadian-kejadian yang mungkin karena ketidaktahuan atau juga ada beberapa kesulitan sehingga baik dari sisi persentase untuk peruntukan BOP atau perubahannya yang diperbolehkan untuk honor dan pembelajaran work from home itu masih Kalau pengen dilihat lagi, Berikutnya adalah bidang litbang. Kita akan meluncurkan WGK daring kita. Untuk itu, kita nanti pada tanggal 27 April akan melaunching workshop guru kreatif. Target pertama kita 4.500 orang. Di workshop, di launching ini nanti pada tanggal 27 April, alhamdulillah, Bapak Staf Khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan, Bapak Direktur PP PAUD, Direktur GTK, dan Mbak Najla Shihab berkenan hadir dan insya Allah mudah-mudahan karena persiapan kelahiran Mbak Franka Nadim mudah-mudahan bisa memberikan videonya untuk sambutan kepada kita. Ada 1.000 orang, nanti kami akan mengundang teman-teman semua kembali di acara ini. Kemudian PAUD from Home. Kita menghimbau, memberikan petunjuk, memberikan dukungan bagaimana para guru-guru PAUD kita mendampingi keluarga untuk memberikan pembelajaran pendidikan anak usia dini sesuai dengan prinsip PAUD. Data yang kami peroleh saat ini cukup banyak contoh-contoh yang membuat stres orang tua dan juga pemaksaan yang dalam tanda petik belum pada tahap perkembangannya. Ini mohon jadi catatan bidang litbang yang hadir hari ini. Di bidang HK, kita akan mendorong pembuatan video pembelajaran, peningkatan kompetensi, video parenting, termasuk video praktis sesuai kebutuhan. Tidak selalu harus pembelajaran, karena saat ini mereka membutuhkan dukungan dari kita dengan berbagai hal. Kemudian kita menginisiasi kerjasama. Terakhir, kebijakan di bidang K-Sosial. Kartu tanda anggota kita saat ini sudah bersifat multifungsi. Baru 150.000 yang mendaftar, padahal kita ada 400.000. Untuk itu kami mohon perkenan semua mengisi kartu tanda anggota. Pada tahap pengisian ini tidak dipungut biaya apapun. Mobilisasi pengisian KTA ini fungsinya akan banyak. Apalagi kita sudah membuat multifungsinya, termasuk nanti untuk iuran anggota, akun transaksi online di toko Himpaudi, kartu pengembangan diri, kartu diskon untuk kuliah. Kami akan bekerja sama dengan Nueva Digital Campus. Kemudian kita akan melakukan pelatihan kewirausahaan, teacher trainership bersama Nueva Digital Campus. Kita juga melakukan kerjasama dengan Sairoti, di mana kemudian ada usaha dari para anggota kita di sini. Kemudian kita akan melakukan gerakan nasional tebar kebaikan dengan dompet donasi. Akhirnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk semua yang sudah mendukung Rakornas ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Himpaudi se-Indonesia, Bapak Direktur Pembinaan PAUD, Bapak Dr. Muhammad Hasbi, Ketua Panitia Ibu Dr. Rohimi Zamzami, serta tentu saja penasehat, pembina yang terus bersama kita. Terakhir, kegiatan ini berlangsung, termasuk beberapa kegiatan WGK daring ke depan, didukung oleh Ikandopens, adalah sebuah perusahaan yang juga di-endorse oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Terima kasih atas kerjasama ini. Semoga Allah meridhai niat baik kita. Kebaikan harus mulai dari diri sendiri. Setelah itu, tunggulah banyak keajaiban yang Allah turunkan bersama kita. Saya Bunda Deti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Himpaudi Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi yang telah
dan tentunya ini menjadi bekal yang berharga untuk seluruh keluarga besar Himpaudi se-Indonesia. Hadirin yang kami hormati, Ibu Bapak sekalian, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan, pengarahan, dan sekaligus membuka dari Bapak Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kepada Bapak Dr. Muhammad Hasbi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Himpaudi beserta seluruh jajaran pengurus Pusat Himpaudi. Yang saya hormati Ibu dan Bapak anggota Dewan Penasehat, kemudian Ibu dan Bapak pengurus wilayah Himpaudi se-Indonesia, Ketua Panitia Rakernas Himpaudi, kemudian Ibu dan Bapak undangan yang tidak dapat disebut satu persatu. Pertama-tama kesyukuran yang besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan kasih sayangnya pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam konteks online meeting dalam rangka Rakernas Himpaudi yang dilaksanakan oleh PP Himpaudi Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan semua ibadah Ramadan sehingga nanti kita keluar sebagai pemenang di penghujungnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seperti diketahui saat ini kita masih dalam masa kedaruratan pandemi COVID-19, di mana dalam masa kedaruratan ini pemerintah telah menyampaikan kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19 melalui belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Sebagai salah satu organ pendidikan dan kebudayaan, tentu pendidikan anak usia dini, baik terkait dengan substansi pendidikannya, maupun terkait dengan substansi manajerialnya, mengikuti kebijakan ini. Oleh karena itu maka pendidikan anak usia dini tentu juga ada dalam konteks belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ingin berbagi rencana implementasi fasilitasi orang tua dan pendidik PAUD dalam rangka implementasi belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Seperti yang kita ketahui, konsekuensi dari adanya kebijakan tinggal di rumah ada dua. Yang pertama yaitu kita melaksanakan proses belajar dari rumah dan juga guru melaksanakan proses mengajar atau bekerja dari rumah. Nah, bagi anak-anak PAUD tentu implikasinya adalah anak-anak menghabiskan waktu di rumah dengan orang tua mereka. Kalau tadinya sebagian besar waktunya dihabiskan dengan orang tua, ini semua waktunya dihabiskan dengan orang tua. Kemudian bagi guru tentu guru didorong untuk memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Nah, inilah implikasi dari adanya kebijakan untuk tinggal di rumah. Kemudian tentu saja kebijakan ini memiliki tantangan tersendiri. Ada dua yang kita identifikasi di sini, yaitu tantangan bagi orang tua dan tantangan bagi guru. Tantangan bagi orang tua ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan penciptaan learning environment atau learning climate.
tidak banyak orang tua yang memiliki kompetensi pedagogik yang memadai. Mereka biasanya menyerahkan hal ini kepada guru di satuan pendidikan. Mereka setiap hari mengantar anaknya untuk belajar di kelas-kelas PAUD, kemudian dijemput di siang hari. Nah, tiba-tiba dengan adanya kedaruratan COVID-19 ini, mereka diminta untuk menjadi orang tua sekaligus menjadi guru di rumah. Ini bukanlah situasi yang mudah bagi orang tua. Terlebih orang tua yang tidak memiliki latar belakang kompetensi pedagogik yang cukup. Ini bisa merupakan stres tersendiri bagi orang tua yang nantinya akan berpengaruh kepada anak. Yang kedua adalah keterbatasan fasilitas, baik dari sisi perangkat atau gawai, jaringan internet, media belajar, dan seterusnya. Nah, pertama bagi mereka keluarga-keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang tidak memadai atau rendah dan rentan terhadap kemiskinan. Nah, ini merupakan permasalahan tersendiri karena kenapa? Di tengah wabah COVID-19 ini, pemilihan metode daring kemudian menjadi solusi yang diambil oleh sebagian besar orang. Nah, ada keluarga yang berasal dari SES yang rendah, social economic status yang rendah, atau keluarga yang hampir miskin yang tidak dapat mengakses privilege seperti ini. Ketiga adalah menurunnya daya dukung kesejahteraan anak. Di tengah situasi COVID seperti ini, tentu orang tua mengalami penurunan penghasilan. Ada yang dikurangi gajinya, ada yang di-PHK, ada yang berhenti berdagang, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ini pasti berpengaruh terhadap dukungan terhadap kesejahteraan anak. Nah, itulah beberapa permasalahan, di samping permasalahan yang telah disampaikan oleh Bung Doneti tadi, yang dihadapi oleh orang tua. Bagaimana dengan guru? Nah, guru juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleksnya. Guru kita itu sebagian besar tidak dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran di tengah pandemi. Artinya, ada banyak sekali kondisi di mana guru kita tidak memiliki kompetensi dalam mengelola proses pembelajaran jarak jauh. Sehingga ini menyulitkan pada saat mereka harus melaksanakan atau mengontrol kegiatan pembelajaran di rumah bersama dengan orang tua. Yang kedua adalah memang guru itu dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dalam rangka melakukan pembelajaran yang bersifat daring, terutama di daerah yang memiliki latar belakang terpencil, terluar, atau terdepan. Nah, itulah sekelumit permasalahan atau tantangan yang ketika kita melaksanakan learning from home atau belajar dari rumah dan working from home atau bekerja dari rumah. Ibu bapak yang saya hormati, nah kita harus mewaspadai dampak atau impact yang mungkin terjadi terkait dengan permasalahan tersebut atau tantangan tersebut. Dari sisi orang tua, ketika permasalahan ini tidak dicarikan solusi, muncul resiko terjadinya kekerasan terhadap anak. Seperti lihat di WA group atau di berbagai postingan, ada banyak sekali meme yang dikaitkan dengan proses belajar dari rumah bagi orang tua. Misalnya hari pertama orang tua masih seperti cerita di film karton jalan sesama yang sangat perhatian, sangat kasih kepada anaknya. Kemudian hari kedua orang tua mulai berubah menjadi macan atau harimau. Kemudian hari ketiga orang tua sudah mulai menjadi naga yang menyemburkan api setiap saat, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan betapa orang tua anak didik kita itu tidak siap dengan kondisi learning from home. Nah, kondisi seperti ini kemudian bisa memunculkan kekerasan terhadap anak. Walaupun kekerasan terhadap anak itu tidak diintended atau tidak dimaksudkan seperti itu, tetapi itu dorongan psikologis dari orang tua yang merasa tidak nyaman, tidak aman, merasa stres karena tidak memiliki kompetensi pedagogik yang memadai. Nah, yang kedua adalah alih-alih memenuhi hak anak, bisa jadi muncul eksploitasi terhadap anak. Nah, dan yang tidak kalah seramnya adalah pelanggaran terhadap hak anak.
Nah, itu keterbatasan orang tua yang kemudian bisa memicu terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kemudian keterbatasan kemampuan guru dalam memfasilitasi pembelajaran dari rumah juga bisa menimbulkan efek yang negatif. Misalnya rusaknya potensi dan kemampuan belajar anak. Anak ketika dipaksakan untuk menerima pembelajaran di luar kemampuan berpikir kompleksnya akan merusak sinap-sinap dari anak tersebut. Nah, oleh karena itu maka memang hal ini bisa memicu rusaknya potensi dan kemampuan belajar anak. Nah, anak kemudian menjadi stres dan menjadi apatis a priori terhadap pembelajaran. Dan ini bisa berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk mencerna pembelajaran di jenjang pendidikan berikutnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa solusi yang akan kita kembangkan. Perlu saya sampaikan bahwa masa pandemik ini nampaknya tidak akan berlangsung dengan cepat. Dari berbagai analisis situasi yang dikembangkan, permodelan pandemik yang dikembangkan oleh berbagai ahli, saya dapat menyimpulkan bahwa masa pandemik ini akan berlangsung cukup lama di Indonesia. Oleh karena itu maka kita telah memikirkan beberapa solusi cepat. Solusi ini bukanlah solusi baru, karena kalau kita membangun solusi baru maka akan banyak sekali energi dan waktu yang dibutuhkan. Akan tetapi bagaimana mengefektifkan, menyimpul semua usaha-usaha parsial yang telah dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam rangka pendidikan anak usia dini, sehingga ini bisa dijadikan sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi efek dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama terkait dengan masalah pertama, menghadapi kebingungan orang tua dalam menciptakan learning environment. Nah, kita merencanakan untuk membangun beberapa hal. Yang pertama adalah membangun gerakan rumahku, sekolahku. Ini tidak akan berlangsung dalam jangka pendek sebenarnya, tapi kita akan permanenkan menjadi sebuah gerakan yang mampu mengencourage orang tua untuk menjadi pendidik sekaligus orang tua di rumah. Nah, bagaimana caranya? Kita menyusun panduan praktis bagi orang tua, baik terkait dengan mendampingi anak belajar di rumah, bermain bersama anak usia dini, kemudian bagaimana orang tua melakukan pengasuhan yang positif, pengasuhan yang dilandasi oleh kasih sayang, menghargai kebutuhan anak, berpusat kepada kebutuhan anak, dan membangun lingkungan komunikasi yang hangat antara kedua belah pihak. Yang keempat adalah mendampingi anak menyelesaikan konflik, menumbuhkan kemandirian kepada anak. Yang kelima, komunikasi efektif dengan anak usia dini. Yang keenam, mendidik anak di era digital. Yang ketujuh, mendampingi anak siap belajar. Nah, semua ini sebenarnya secara parsial telah dikerjakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu nanti kami mengundang semua elemen PAUD, baik organisasi mitra guru seperti Himpaudi, maupun organisasi pengelola PAUD, organisasi pemerhati PAUD untuk bersama-sama dengan pemerintah, Direktorat PAUD, bahu-membahu untuk membangun gerakan ini. Nah, tentu panduan ini harus dibuat secara praktis, menarik, kontekstual, nah, dan bentuknya tidak karena masa pandemik maka bentuknya harus berbentuk soft file, film, presentasi PowerPoint atau bentuk-bentuk lain yang dapat diakses secara online atau mudah dipindah tangankan secara online, sehingga orang tua dan guru dapat bersinergi untuk mengimplementasikan panduan tersebut di rumah. Nah, yang kedua adalah terkait dengan permasalahan keterbatasan fasilitas atau perangkat gawai, jaringan internet dan seterusnya. Ada dua rencana yang kita ingin laksanakan. Yang pertama adalah menyusun panduan pembuatan APE muatan lokal. Jadi di masa pandemi seperti ini sebenarnya orang tua tidak perlu bergantung kepada APE standardized. Orang tua dapat membuat APE yang bersifat lokal atau APE materi lokal. Prof. Neti telah belajar ini di Italia kemarin. Dan saya pikir Prof. Nedi telah banyak membuat presentasi, ceramah, seminar mengenai hal ini. Nah, ini bisa kita lakukan bersama-sama untuk membantu orang tua bagaimana agar mereka dapat memiliki sumber belajar yang memadai. Yang kedua adalah membuat mekanisme guru piket. Artinya
orang tua memiliki sambungan informasi dengan satuan pendidikan walaupun mereka tidak ke satuan pendidikannya, sehingga orang tua dan guru dapat menjalin komunikasi selama masa pandemi ini. Yang ketiga, menurunnya daya dukung kesejahteraan anak akibat pengurangan income dari orang tua. Memang kita harus menyiapkan dukungan psikologis awal bagi orang tua dan anak, bagaimana agar kesejahteraan anak itu dapat tetap dipertahankan di masa pandemi ini sehingga mampu menumbuhkan resiliensi dalam keluarga. Ada banyak skema yang ditawarkan oleh pemerintah, baik skema dalam bentuk bantuan material maupun non material. Ini semua informasi ini harus sampai di keluarga sehingga mereka dapat tetap mempertahankan dukungan terhadap kesejahteraan anak untuk memandu mereka melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini. Nah, yang keempat adalah keterbatasan kompetensi pendidik. Nah, saya pikir kita perlu mengembangkan, saya tanda kutipkan RPP berbasis rumah. Artinya bagaimana memandu orang tua agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang harusnya terjadi di satuan, sehingga bisa terjadi di rumah. Walaupun seperti yang telah disebutkan oleh Mas Nadiem, orang tua tidak perlu mencapai tujuan-tujuan kurikulum di rumah, tetapi minimal orang tua melaksanakan kegiatan-kegiatan permainan yang bersifat edukatif sehingga mampu tetap mengguiding tumbuh kembang anak walaupun anak belajar dari rumah. Yang kedua, panduan penyusunan bagi guru dalam melaksanakan pembimbingan ke orang tua tentang teknik pendampingan ke anak, kemudian panduan praktis pengembangan kegiatan guru selama melakukan pembimbingan ke orang tua, kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi guru melalui keikutsertaan ke dalam seminar. Ini juga sedang kita rancang, ada kurang lebih beberapa puluh angkatan seminar yang akan kita laksanakan untuk menguatkan peran orang tua dan guru selama masa pandemi. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan penggunaan open resources, educational open resources untuk peningkatan kompetensi guru dan orang tua. Nah, kita telah memiliki yang pertama laman Anggun PAUD, kemudian ada sahabat keluarga, ada rumah belajar, kemudian banyak lagi open educational resources yang ada di luar sana, baik internal maupun eksternal, yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan orang tua untuk meningkatkan kompetensi pedagogik mereka selama masa pandemi. Yang kelima terakhir ada keterbatasan pendidik mengakses fasilitas internet. Nah, pemerintah telah menggunakan atau melaksanakan kerjasama dengan TVRI dan dengan mengalokasikan jam belajar di rumah, ada acara jalan sesama, dan kita sedang menyiapkan juga acara selain itu yang kita himpun dari berbagai sumber yang kita miliki. Nah, kita harapkan ini dapat digunakan oleh orang tua untuk mendampingi kegiatan pembelajaran anak di rumah. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, nah apa daya dukung yang diperlukan untuk mendelivery program ini? Nah, tentu PAUD ini kan sejak awal lahir dari adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu tentu di sini kita mengharapkan partisipasi yang besar baik dari pemerintah melalui pelibatan secara struktural di tingkat pusat, dinas pendidikan, provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya, kemudian maupun pelibatan organisasi mitra. Nah, ini bisa organisasi mitra guru, Bunda PAUD, kemudian organisasi mitra pengelola PAUD, organisasi mitra pendukung PAUD yang lain. Habis juga pelibatan fasilitator pendidikan keluarga yang telah dibentuk oleh Direktorat Keluarga pada masa yang lampau. Nah, ini adalah rancangan pihak-pihak yang terlibat. Di situ kita lihat ada Himpaudi di dalamnya. Tentu kita senantiasa mengharap bantuan dari Himpaudi sebagai organisasi mitra guru yang mewadahi 1/2 dari guru-guru PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan perubahan Permendikbud 13 tahun 2020 menjadi Permendikbud 20 tahun 2020. Ketika negara kita memasuki masa pandemi COVID-19, saya dan teman-teman bekerja keras memikirkan bagaimana nasib guru PAUD ketika kemudian orang harus bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Tentu tidak bisa dihindari adanya kerentanan terhadap kesejahteraan guru PAUD dikarenakan memang sejak awal PAUD ini besar didukung oleh partisipasi masyarakat.
Nah, ketika pandemi terjadi tentu agak sulit mengharapkan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu pada waktu itu kita mengusulkan kepada Mas Menteri agar ada relaksasi terhadap penggunaan BOP non-fisik PAUD. Nah, sehingga Mas Menteri mengakomodir dan mengeluarkan revisi Permendikbud 13 melalui Permendikbud 20 tahun 2020. Nah, revisi ini terkait dengan relaksasi komponen dan relaksasi prosentase. Jadi ada dua, relaksasi komponen dan relaksasi prosentase. Nah, terkait dengan relaksasi komponen, dalam masa pandemi hanya ada dua komponen yang diharapkan dapat dibiayai dari sini. Artinya hanya ada dua, itu yang harus ada, ya itu yang harus ada. Jadi itu relaksasi komponen, bukan harus ada sebenarnya. Itu yang didorong untuk dibiayai, Sehingga memang di sini kita menggunakan kata-kata dapat, ya dapat. Jadi misalnya selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, DAK non-fisik BOP PAUD dapat digunakan oleh satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya A, komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah dan layanan pendidikan daring berbayar seperti aplikasi Zoom, Webex dan seterusnya. Yang kedua, komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk membayar honor pendidik. Nah, kemarin di Permen 13 tidak ada kata honor, yang ada hanya kata transfer. Nah, itu pun terbatas transfer membiayai transfer dari rumah ke satuan, transfer ikut peningkatan kompetensi dan seterusnya. Nah, ini kita buka bagi guru yang tidak memiliki honor dapat digaji honornya melalui pasal 9A ayat 1 poin B ini. Nah, jadi pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Nah, karena memang kita terkait dengan masa pandemik COVID-19 ini, maka kita juga membuka peluang agar satuan itu bisa membeli cairan atau pembersih, ya, atau pembasmi kuman, disinfektan untuk kebutuhan di satuan, untuk kebutuhan guru, untuk kebutuhan peserta didik. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah terbitnya Permen 20 tahun 2020 ini, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini akan meluncurkan sebuah instrumen pemantauan pelaksanaan pembelajaran dari rumah dan bekerja dari rumah dalam rangka penerapan kebijakan wabah COVID-19 di satuan PAUD. Nah, instrumen ini akan menyasar guru, kepala satuan di seluruh satuan PAUD yang ada di Indonesia. Oleh karena itu nanti mohon bantuan Bunda Neti melalui pengurus pusat Himpaudi, kemudian bantuan bunda-bunda sekalian melalui PW dan PD agar instrumen ini dapat sampai ke guru sehingga kita mengetahui bagaimana satuan PAUD melakukan strategi bekerja dari rumah, belajar dari rumah di tengah pandemi ini, dan bagaimana satuan PAUD nanti memanfaatkan BOP PAUD yang telah direlaksasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian presentasi saya. Saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Pak Direktur, Pak Asdi yang telah menyampaikan sambutan pengarahan. Tadi sebetulnya harapannya sekaligus meresmikan Pak. Oh ya, belum terlambat kan? Belum terlambat. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara Rakernas Himpaudi di tingkat nasional yang dilaksanakan pada hari ini 23 April tahun 2020 secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan ini. Semoga semangat Ramadan bersama dengan kegiatan ini. Demikian dan Bapak moderator, Bunda Neti, saya mohon jika ada pertanyaan dapat saya jawab sekarang karena sebentar lagi saya akan berpindah ke room meeting yang lain untuk bertemu dengan BP PAUD dan Hikmas di seluruh Indonesia dalam rangka pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan Direktorat PAUD. Demikian Bu Doneti, saya kembalikan kepada moderator
Silakan Pak Kandarudin. Ya, terima kasih Pak Direktur yang telah menyampaikan sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Perlu kami sampaikan laporan setelah sambutan dan peresmian kegiatan ini, kita akan lanjutkan pada sesi penyampaian laporan singkat dari masing-masing provinsi yang tentunya akan diwakili oleh beberapa provinsi. Karena mengingat waktu, maka oleh karena itu untuk mengefektifkan waktu barangkali tadi sesuai dengan harapan Pak Direktur, kalau nanti ada pertanyaan mungkin setelah ini Pak kami memberikan kesempatan secara singkat, kemudian nanti bisa direspon oleh Bapak gitu. Ya, kalaupun tidak, saya bersedia menjawab pertanyaan secara tertulis yang akan disampaikan kepada teman-teman pengurus tim Paudi. Baik. Pak Rudi, Ya, Pak Rudi, ya. nanti yang mewakili ini diminta mengedepankan pertanyaannya dulu aja. Oh, baik, baik. Jadi diminta mengedepankan pertanyaannya, setelah itu Pak Direktur menjawab. Jawab ya. Nah, setelah itu kita akan bertanya juga ke Pak Direktur sesuai dengan chat yang masuk ke kita. Jadi teman-teman PW yang akan diminta bicara, laporannya ditunda dulu. Semua laporan akan kita sampaikan secara tertulis kepada Bapak Direktur. Jadi yang dikedepankan pertanyaan dulu saja. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik. Terima kasih arahannya Bunda Ketua Umum. Baik, rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak sekalian, Ketua PW, kita memanfaatkan waktu Pak Direktur untuk nanti bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Oleh karena itu, saya memohon nanti kepada teman-teman PW yang saya sebutkan ini untuk menyampaikan langsung kepada pertanyaan terlebih dahulu. Jadi tunda dulu laporannya, ya, laporannya tunda dulu, langsung saja menyampaikan pertanyaan, ya, baik. Kesempatan pertama diberikan kepada PW Lampung, Bu Citra. Halo Bu Citra. Selanjutnya siap-siap dari Aceh, ya Bu Nina. Kemudian siap-siap dari Kalbar, Pak Yusuf. Oke Bu Citra, langsung saja ke pertanyaan untuk mengefektifkan waktu, bisa dijawab Pak Direktur. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Direktur yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi dari tayangan yang Bapak Direktur sampaikan, itu banyak sekali program-program dalam rangka dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini. Saya melihat apakah ada fokus atau prioritas program yang mana dulu yang akan kita laksanakan selama COVID ini berlangsung. Karena bagaimanapun kan pasti agak berbeda secara daring maupun nanti kalau real kalau COVID ini sudah berlalu. Walaupun kita memang reorientasi dalam melaksanakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk parenting, program parenting ke orang tua, itu kan orang tua juga kalau diberi banyak sekali materi juga mungkin agak kesulitan. Kita fokus apa dulu orang tua? Karena tadi seperti Bapak sampaikan bahwa tidak semua orang tua punya kompetensi pedagogik untuk mengajar betul. Tetapi secara naluri orang tua punya jiwa mendidik, terutama ibu punya jiwa mendidik yang dengan bahasa kasih sayang, dengan kesabaran ini akan sangat membantu. Tapi bagaimana ini menjelaskan ke orang tuanya gitu, secara nasional supaya keluarga-keluarga itu peduli. Mungkin itu dua saja Pak. Ya, terima kasih Bu Citra. Ya, terima kasih. Baik, langsung saya berikan kesempatan supaya nanti dijawabnya langsung oleh Pak Direktur keseluruhan. Selanjutnya Bu Nina dari Aceh. Bu Nina dari Aceh, silakan. Pertanyaannya tidak mesti terlalu banyak, cukup fokus aja satu pertanyaan saja. Bu Nina, halo. Baik, halo. Ya, Bu Nina silakan. Ya, waalaikumsalam. Ya. Singkat saja Bu Nina, silakan. Ya, satu saja silakan Bu.